jauh lebih hemat dibandingkan dengan yang speedboat, dan teman-teman lebih menikmati menurut saya karena waktunya itu lebih panjang, terus kemudian kita bisa menikmati lah seperti itu. Nah, jadi untuk air mancur menari ini tidak setiap waktu ada ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngeliat, catat jam mainnya ya. Jadi kalau pagi itu dinyalakan jam 10 sampai dengan 10.30. Kemudian kalau siang itu dinyalakan jam 14.00 sampai dengan 14.30 ya. Jadi hanya setengah jam saja. Dan kalau misalkan teman-teman pengen bisa menikmati lewat tengah seperti ini ya, ini bisa naik dengan kapalnya. Kalau teman-teman kapal yang aku naikin tadi kan namanya kapal naga ya, dia itu jumlahnya hanya satu, jadi harus antri. Sedangkan kalau yang speedboat itu jumlahnya banyak banget. Nah ini di Lingga ini sibuk banget. Goyang. Dekati ke air mancur teman-teman, jadi kalau cukup beruntung kita akan menemukan air mancurnya. Terlihat sangat jelas, padahal saya tadi berada di situ tapi ternyata memang sedang tidak dinyalakan air mancurnya. Dan saat ini ternyata pada saat kita lewat itu sudah dinyalakan. Waduh, keren. Nah sekarang catat untuk jam malam ya. Jadi jam malam ini yang biasanya lebih keren banget untuk air mancurnya, karena pada saat malam itu dia lebih warna-warni ya. Sedangkan kalau siang itu kan warna-warninya nggak kelihatannya karena warna-warninya itu adalah lampu. Oke, catat ya. Malam itu dimainkan pada saat jam 19 sampai dengan jam 19.30. Kemudian pukul 20 ya, jam 8 malam sampai dengan setengah 9. Kemudian dinyalakan lagi satu kali lagi, yaitu jam 9 malam sampai dengan jam setengah 10 malam. Nah, jadi teman-teman kalau kesini memang tujuannya untuk melihat air mancur menari. Jadi sesuaikan ya timingnya gitu ya, sesuaikan waktunya gitu kan. Karena rugi kalau kesini tidak ngelihat air mancurnya. Tapi memang kerennya itu pada saat malam sih. Nah itu terlihat jelas ya teman-teman ya, untuk air mancurnya itu dia itu ada iramannya gitu ya, ada iramanya gitu kan, sehingga pengunjung itu menikmati gitu ya, menikmati air mancur yang ada. Dan aku masih belum kesini pada saat malam sih karena kok jauh gitu ya dari rumah saya, tapi masih penasaran juga. Next time kayaknya memang harus dicoba kalau kesini pas malam. Oke ya, jadi kapal kami sudah merapat ke dermaga. Jadi sudah selesai, sudah kami berputar-putar di Telaga Ngebel ya. Waktunya kita turun ya teman-teman ya. Tuh di atas itu juga sudah banyak yang antri untuk kapal naganya. Di sebelah sana itu kelihatan ada karamba-karamba ya. Jadi karamba ini adalah untuk memelihara ikan di tengah telaga.
kalau misalkan ini malam hari tentunya lebih bagus lagi untuk pemandangan air mancurnya. Jadi aku mungkin next time dicoba kesini pas malam minggu ya. Nah, sekarang waktunya kuliner dan hampir sama dengan Telaga Sarangan ya. Di sini sate juga menjadi primadona dan tentunya anak-anakku tuh suka banget sama sate. Jadi kita pesen sate ayam dulu ya. Ini seporsi harganya sekitar 20 ribuan teman-teman ya. Jadi sudah plus lontong dan ini suasananya enak banget. Jadi memang sebagai trendsetternya ya, pusatnya nih banyak keluarga yang datang tuh, itu ada yang bawa bekal gitu ya, dan itu mereka duduknya dan makannya itu di depan air pancurnya tadi loh. Seru banget ya, tuh kelihatan ya untuk speedboatnya itu banyak banget. Jadi teman-teman tidak harus menunggu waktu ya kalau mau naik speedboat, beda dengan naik yang kapal naga tadi ya, karena memang kapal naga dia lebih murah tapi juga memang jumlahnya hanya satu ya. Ini adalah suasana siang hari ya, hari Minggu gitu ya, suasananya ramai dan ini tepat di depan air mancur menari di Telaga Ngebel Ponorogo. Dan ayo kita waktunya pulang. Kita pulangnya itu arahnya berbalikan arah ya dengan berangkat tadi, jadi biar kita bisa menikmati suasana telaganya gitu ya. Jadi benar-benar kita melewatinya itu berbalikan arah, jadi kita menyusuri yang sisi sebelah selatan. Nah, sisi sebelah selatan ini dia cenderung sepi ya, dan dia agak berkelok-kelok ya. Dan di sini suasana pegunungannya itu kerasa banget, jadi banyak pinusnya teman-teman ya. Tuh lihat suasananya seperti di tengah hutan ya, padahal ini adalah di pinggir telaga. Jadi inilah bedanya di Telaga Ngebel sama Telaga Sarangan ya. Kalau Telaga Sarangan itu semua titik itu rame. Nah, kalau sedangkan di Telaga Ngebel tidak. Dan suasana pegunungan inilah yang membuat pikiran kita itu fresh ya kalau main ke sini, dan secara luasnya pun itu lebih luas kok di sini dibandingkan dengan Telaga Sarangan. Nah, segera agendakan ya ke sini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai bertemu lagi. Dadah.